Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin semangat buat update setiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 102. Xiaoyan menatap wanita berpakaian biru itu, yang tatapan dinginnya tertuju padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa. Jika Anda lebih tepat dengan kendali Anda terhadap nyala api, ketika Anda memurnikan pil obat dan memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membuat pil kualitas Skyki ini, pil akan sedikit lebih baik. Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi heboh, ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang begitu biasa. Tatapan mereka langsung tertegun saat mereka melihat orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat pada Xinlan tidak melebihi 5 orang. Selain itu, kelima orang ini kebanyakan adalah sesepuh dari Departemen Alkimia. Pria berjubah hitam ini, yang tampak sangat muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiaoyan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan apa yang dikatakan Xiaoyan, dia masih merupakan karakter yang agak dingin dan bangga. Jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung untuk mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiaoyan jelas terlihat mirip dengannya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Wajah cantiknya juga berubah menjadi agak jelek. Siapa kamu? Jangan bilang padaku bahwa tindakan hanya dengan mengucapkan kata-kata acak sebenarnya tergantung pada siapa. Jika Anda merasa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya. Xiaoyan tersenyum sedikit dan dengan santai menjawab. Xinlan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang dari Xiaoyan ini. Dia jelas-jelas membosankan. Hanya ada sedikit orang di akademi dalam yang mau berbicara dengannya seperti ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, ini adalah markas besar Pansgate. Hanya anggota Pansgate yang diizinkan masuk. Anda berjalan secara acak bahkan tanpa mengenakan lencana. Ini melanggar aturan. Anda dari divisi mana? Setelah mendengar kata-kata Xinlan, anggota Pansgate di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiaoyan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Pansgate memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus memakai lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang diketahui semua anggota Pansgate. Oleh karena itu, jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Lagi pula, gerbang Pan saat ini tidak lagi longgar seperti dulu. Saya datang untuk mencari seseorang. Xiaoyan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke akademi dalam selama 2 tahun, dia tidak menyangka akan dihadapkan pada interogasi yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang. Jika orang luar memasuki gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Mendobrak masuk secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xinlan berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma tenang yang samar saat dia muncul di depan Xiaoyan. Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan akrab itu menjadi lebih padat. Bahkan nada awalnya yang dingin sedikit menghangat. Lain kali kamu harus berhati-hati. Siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao. Minta mereka untuk datang dan melihat saya. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Xinlan dan wajah orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia dalam akademi dalam luar biasa. Bahkan anggota Pansgate jarang bisa melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini benar-benar membuka mulutnya, dan meminta mereka berdua untuk keluar dan menemuinya. Senior Hu Jia dan senior Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk melihatnya. Selain itu, Anda bukan satu-satunya di akademi dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xinlan menggelengkan kepalanya. Tangan halusnya membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiaoyan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke Pansgate. Ini bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiaoyan tertawa getir mendengar kata-kata ini dari Xinlan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Sepasang mata berair besar menatap tajam ke pria muda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat.
Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang besar jarang terlihat. Wajahnya yang indah memancarkan pesona yang memikat di tengah kemurniannya. Kecantikan ini tidak jauh lebih buruk dari wanita berpakaian biru itu. Hal ini terlihat dari tatapan kagum yang berulang kali dilesatkan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia melihat wajahnya yang telah berubah menjadi kusam, setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan tertegun semua orang sebelum berbicara dengan senyuman. Kamu telah tumbuh cukup banyak dalam 2 tahun kita belum bertemu. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiaoyan yang agak penuh kasih sayang. Dia melihat senyuman hangat di wajah yang terakhir, dan kelembapan segera mengalir di mata besar berairnya. 2 air mata jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak masalah itu saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan kasih sayang padanya. Wanita muda, yang matanya tiba-tiba menunjukkan kelembapan, segera membangkitkan kemarahan pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya setelah melihat pirnya mekar seperti hujan. Pada saat yang sama, dia menatap Xiaoyan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur saat dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara malu-malu segera dikirim dari belakangnya. Xiao saudara sepupu Xiaoyan. Apakah itu benar-benar kamu? Xin Lan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan mengeras. Matanya yang cantik dan murni melebar, saat dia melihat pemuda berjubah hitam di depannya dengan cara tertegun, Xiaoyan, saudara sepupu Xiaoyan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri Pans Gate. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiaoyan siapa lagi selain pendiri Pans Gate, yang memiliki reputasi tak tertandingi dalam Akademi Jianan. Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari banyak wajah yang terpana. Pada saat ini, semacam perasaan tidak percaya aneh yang tidak masuk akal muncul di hati semua orang. Pendiri Pans Gate, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Saat mereka melihat wajah yang berisi senyuman, semua orang tahu bahwa Pans Gate kemungkinan besar akan mendidih hari ini karena ini. Suasana di dalam aula yang luas dan terang agak menekan dan menggairahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada pria muda berjubah hitam, yang berada di kursi yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang hadir. Apalagi, semuanya adalah wajah yang akrab. Selain Xiao Mei dan Xin Lan, beberapa yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiaoyan, dan telah mengikutinya ketika gerbang Pan telah didirikan. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiaoyan. Panci teh di tangannya dimiringkan dan sederet air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia sedikit menekuk tubuhnya, keputihan salju yang memikat terungkap secara sembarangan, menarik perhatian orang. Xiaoyan menatap ke depan dengan mantap. Hanya setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan menegakkan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa, semuanya, silakan duduk. Kami semua dekat, mengapa Anda harus begitu sopan? Hihi, ketua, kami telah menunggumu kembali. Sekelompok orang di luar tampaknya telah menjadi gila. Seorang pria bertubuh kuat mengusap kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur. Xiaoyan mengingatnya, Atai, nama yang sederhana dan lugas. Saat itu, orang inilah yang awalnya menghasut pembentukan Pans Gate. Namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat ini dia menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiaoyan. Bagaimanapun, ada cukup banyak rumor tentang Xiaoyan selama tahun-tahun ini. Celah di antara mereka berdua juga diam-diam telah dipisahkan. Persahabatan di masa lalu juga mendapat tambahan rasa hormat dan ketakutan. Xiaoyan tersenyum sedikit dan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Setelah sekian lama tidak kembali, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. Kamu benar-benar ketua. Xin Lan, yang menggunakan tatapan yang tidak biasa untuk menatap Xiaoyan, akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya sambil menghela nafas secara emosional. Mengapa?
Apakah saya tidak terlihat seperti dia? Xiaoyan memandangi alkemis cantik dari gerbang Xiao ini dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xinlan menjadi sedikit merah. Tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiaoyan dengan hati-hati. Dia menjawab dengan anggun, kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung. Karena itu, saya gagal mengenali Anda sebelumnya. Tolong jangan salahkan saya. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan ledakan, dan dengan kasar didorong terbuka. Dengus indah bergema di sekitar aula besar. Huff, anak nakal, kamu akhirnya kembali. Anda telah pergi selama 2 tahun sekaligus. Anda benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab bukan? Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat mendengar suara yang akrab ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari yang bersinar dari luar. Seorang wanita berambut pendek dengan sosok cantik berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata cerah yang sulit diatur dengan kejam menatap Xiaoyan. Seorang pria dengan pedang besar berwarna darah di punggungnya berdiri di samping wanita itu. Wajahnya yang biasanya dingin dan tegas juga saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang datang dari hatinya. Senyuman yang menghangatkan hati juga berangsur-angsur muncul di wajah Xiaoyan, saat dia melihat 2 sosok yang dikenalnya di ambang pintu. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiaoyan tersenyum, dan memandangi 2 orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao sekali di wilayah sudut hitam dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seperti seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai tingkat perubahan selama 2 tahun ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiaoyan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar hadir sejak Xiaoyan mengalahkan Hu Jia, Bai San, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini meningkat pesat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda darinya. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiaoyan, sebagai pemilik yang memberikan segalanya kepada orang lain. Secara keseluruhan, bagaimanapun, dia masih cukup bersemangat untuk bisa melihat Xiaoyan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli Do Wang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiaoyan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dadoshi. Bagaimana kami bisa membandingkan dengan Anda? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiaoyan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan yang terakhir kemungkinan jauh melampaui mereka. Xiaoyan tersenyum dan dengan lembut bertanya, bagaimana gerbang Pan saat ini? Secara alami ini jauh lebih baik daripada dulu. Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia saat dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah penatua akademi dalam. Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa gerbang Pan masih perlu dikelola, saya tidak ada rencana untuk pergi. Bagaimanapun, setelah seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah ini di antara siswa. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan dulu. Jumlahnya turun drastis. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata, saat ini, persyaratan perekrutan Pans Gate sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di akademi dalam termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Cara ini juga bagus. Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota Pans Gate berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiaoyan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk 2 faksi besar yang dikenal sebagai Pans Gate dan Yan Alliance. Dia juga cukup kaya akan pengalaman. Berapa banyak anggota Pans Gate yang akan memasuki Xiao Gate setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiaoyan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu,
Alasan terpenting untuk pendirian gerbang Xiao adalah karena gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang bisa masuk akademi dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, Xiao Gate dan Pan's Gate telah terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Xiao Gate akan bisa mendapatkan dukungan darah baru. Apalagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan posisi Xiao Gate dalam Black Corner Region naik dari hari ke hari selama 2 tahun ini, sebagian besar karena keberadaan Pan's Gate. Cukup sedikit, setiap anggota yang terpilih untuk memasuki Pan's Gate akan diberitahu tentang hubungan antara Pan's Gate dan Xiao Gate. Selain itu, dengan peningkatan kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Xiao Gate terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Pan's Gate memasuki Xiao Gate setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara Pan's Gate dan Xiao Gate juga sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya tetapi malah mendukung hal ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya mendukung satu sama lain dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Senyuman yang sepertinya telah memberikan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari Pan's Gate agak melebihi harapannya. Selama gerbang Pan ada, kekuatan gerbang Xiao akan meningkat pesat setiap tahun. Diberikan cukup waktu, sepertinya tidak ada faksi lain yang bisa menanganinya di wilayah sudut hitam di masa depan. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini. Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan gerbang Pan akan mengalami kesulitan berfungsi seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan rencananya untuk gerbang Xiao akan benar-benar gagal. Jangan katakan semua ini. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, ini bisa dikelola oleh Anda di masa depan. Hu Jia meringkuk mulutnya dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini. Saya juga ingin tetap aman di sini, namun, ada terlalu banyak hal di pundak saya. Dia hanya mengeluh. Benar, berapa lama kamu akan tinggal di akademi dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan saat mereka mendengar pertanyaan ini. Saya tidak akan tinggal lama. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat ini, saya berencana untuk pergi ke benua untuk mencari api surgawi, itu kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu saya. Lagi pula, itu terlalu sulit untuk menemukan api surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Heavenly Flame ya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Kamu selalu memiliki kesibukan seperti itu. Hu Hao tertawa getir. Dia segera berkata, karena kamu sudah kembali, kamu juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Pan's Gate. Mereka sangat ingin tahu tentang Anda. Semuanya memandang Anda sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hu Jia dan saya tidak dapat membandingkannya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berdiri dan dengan tulus berkata, itu wajar. Sejak saya kembali, bagaimana saya bisa tidak bertemu dengan saudara saya sendiri? Xiao Mei melihat punggung yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan pikiran yang damai. Saat ini dia seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari Pan's Gate seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol sedikit lagi dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, dia mundur tergesa-gesa di depan tatapan lucu Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan menjadi sangat gila, sampai-sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah melarikan diri dari Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke kompleks Penatua Akademi Dalam. Setelah itu, dia bertemu dengan Penatua pertama Suqian, yang sedang menunggu di ruang pertemuan sendirian untuknya. Suqian, yang sedang membaca buku tua di ruangan itu, mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian berantakan. Segera, dia menggoda. Apakah kamu sekarang sadar akan tingkat popularitas yang kamu miliki di Akademi Dalam? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melihat ada siswa yang menerima perlakuan seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa saat mendengar nada menggoda dalam kata-kata Suqian.
Dia menemukan kursi di depan Su Qian dan duduk sebelum berbicara dengan gaya tak berdaya. Tetua pertama, kamu harus berhenti menggodaku. Su Qian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyuman di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, seharusnya ada alasan lain, selain membantu menyelesaikan masalah api hati di menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, selama perjalananmu ke Akademi Jia Nankan. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan masalah penting itu. Dia menganggukkan kepalanya, sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Tetua pertama, kepala sekolah tidak ada di Akademi dalam kan? Ya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, bahkan saya mungkin mengira dia telah mengalami kecelakaan. Mengapa? Apakah kamu sedang mencari dia? Su Qian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menunjukkan titik hitam aneh di dadanya, yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menutupnya dengan kuat. Ekspresi Su Qian segera berubah saat melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, kamu diracuni. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah tersebut dari awal hingga akhir. Seorang elit Douzun. Ekspresi Su Qian juga secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada elit Douzun selain di dalam akademi dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Douzun. Mungkin, mereka akan dapat mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan. Namun, tidak mungkin membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah untuk menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul, apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan saya tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat mendengar ini. Dia tidak menaruh banyak harapan pada iblis lama yang tersembunyi. Saat itu, akademi dalam hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang membantunya mengeluarkan racun. Jika tidak ada elit Douzun untuk membantu, saya mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiao Yan menghembuskan napas lembut dan perlahan menjawab. Metode apa? Menemukan api surgawi yang lain. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengungkapkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menemukan api surgawi lainnya. Su Qian langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan di dalam ruang rapat. Wajahnya tercengang. Dia secara alami menyadari kelangkaan api surgawi. Seandainya bukan kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah, secara alami tidak mungkin bagi Akademi Jianan untuk menemukan api jantung jatuh dan menyegelnya di dalam akademi dalam. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia mempelajari wajah tertegun Su Qian. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu benar, mungkin tetua pertama juga harus menyadari bahwa metode Qi yang saya latih dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Oleh karena itu, jika saya dapat memperoleh semacam api surgawi, saya harus dapat mengandalkan keajaiban api surgawi untuk sepenuhnya menyelesaikan titik racun setan ini. Api surgawi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkan benda ini. Daya tarik api surgawi di benua Doqi bahkan lebih besar daripada yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidikinya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Doqi sangat sedikit sehingga bisa dihitung. Lupakan tentang mendapatkannya. Bahkan hanya mencari satu saja akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Su Qian tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan juga menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, namun, saat ini saya hanya memiliki metode ini. Oleh karena itu, bagaimanapun sulitnya, saya tetap harus pergi dan mencarinya. Alasan saya datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah Anda mengetahui informasi tentang api surgawi lainnya. Bagaimanapun, pemahaman tetua pertama tentang benua Doqi jauh lebih besar dariku. Su Qian juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan antisipasi Xiao Yan. Dia merenung, mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Zunze, tentang ini? Dengan dia menjadi Grandmaster Alkemis, pemahamannya tentang api surgawi jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Saya pikir dia harus menyadari sesuatu.
Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, guru telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Salah satu alasan mengapa saya sangat ingin mencari api surgawi adalah karena racun di dalam tubuh saya. Yang lainnya adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari api surgawi dan menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Yao Zunze telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Su Qian tanpa sadar berteriak keras. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan getir. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Su Qian juga menghela nafas pelan saat dia melihat sikap Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat. Mereka adalah sekelompok orang yang misterius. Saat itu, kepala sekolah memang memiliki konflik dengan mereka dan bertengkar hebat dengan seorang ahli dari Hall of Souls, yang telah menjadi Zun Elder. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Zun Elder. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat mendengar istilah ini. Dia tahu bahwa Hall of Souls memiliki orang-orang yang memiliki bentuk alamat ini dan bahwa ada beberapa ahli utama di kelas Dozun. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan seorang ahli di kelas itu sekarang. Saat ini, kamu juga bisa dianggap telah menjadi musuh dengan faksi misterius ini. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum Anda memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah Anda tidak dengan mudah menuju untuk menemukan Yao Zunze. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan menyerahkan diri Anda untuk dibunuh. Hall of Souls ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini, ketika dia menyebutkannya padaku saat itu. Su Qian mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hall of Souls itu. Hanya beberapa pelindung yang sudah bisa mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan. Jika yang lebih kuat yang disebut Penatua Zun datang, kemungkinan Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun, Yao Zuze memiliki banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Doqi yang memiliki hubungan dengannya. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak akan menentang Hall of Souls karena kamu, mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi. Tentu saja, jika memungkinkan, yang terbaik adalah Anda menemukan seseorang. Orang ini akan sangat membantu Anda saat Anda mencoba menyelamatkan Yao Zunze. Su Qian menyilangkan jari dan perlahan menjelaskan. Siapa? Xiao Yan bertanya dengan sikap kaget. Feng Zunze. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan tiga kata ini. Feng Zunze. Hati Xiao Yan sedikit melonjak setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu. Namun, ada dua hal yang dia sadari. Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Kedua, orang ini adalah Do Zun asli. Betul sekali, Yao Zunze dia adalah gurumu, orang kepercayaan dekat Feng Zunze. Saat itu, Yao Zunze menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil. Namun, Feng Zunze mengambil sikap ragu-ragu terhadap alasan tidak masuk akal semacam ini. Selama tahun-tahun ini, dia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Yao Zunze, karena itu Han Feng khawatir Feng Zunze akan menemukan sesuatu, yang akhirnya dia bersembunyi di daerah sudut hitam selama bertahun-tahun. Selama pencarian Feng Zunze di mana-mana, dia bertarung cukup sering dengan Hall of Souls. Namun, saya tidak begitu jelas tentang alasan pastinya. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri, dengan statusmu sebagai murid Yao Zunze. Pelatihannya bahkan mungkin melebihi ini. Sejujurnya, orang yang tidak terlibat sebenarnya tidak yakin mengapa Yao Zunze dan dia memiliki hubungan yang begitu dalam. Kemungkinan, bahkan beberapa saudara yang memiliki hubungan darah tidak berada pada level ini. Su Qian menghela nafas sebelum segera berkata sambil tersenyum, saya telah mengatakan semua ini untuk memberitahu Anda, bahwa jika Anda dapat menemukan Feng Zunze, dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, bantuan ini datang dari seseorang yang benar-benar dapat Anda percayai. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, benua Doqi sangat besar. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, jika seseorang ingin menemukan seorang elit Dozun entah dari mana. Ini akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Zunze sangat kuat. Bahkan kepala sekolah sangat memujinya. Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda menemukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul yang ingin membalas dendam di masa depan. Su Qian merentangkan tangannya.
Dia tidak memiliki metode yang tepat untuk memungkinkan Xiao Yan dengan cepat menemukan Feng Zunze. Jika dia telah merilis beberapa informasi, kemungkinan besar sebelum Feng Zunze bisa bergegas, Hall of Souls yang ada di mana-mana dan beberapa musuh Yao Zunze akan datang lebih dulu. Saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke arah Suqian saat dia berkata, namun, saya merasa bahwa saya harus menanyakan tentang lebih banyak informasi yang berhubungan dengan api surgawi sebelum ini. Terlepas dari jenis bantuan apa yang dapat saya temukan, saya merasa bahwa meningkatkan kekuatan saya sendiri adalah hal yang paling penting. Penatua pertama, Anda memiliki pengalaman yang luar biasa, dan akan sedikit banyak mengetahui beberapa masalah di benua Doki. Jika Anda memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi, tolong beritahu saya, terlepas dari seberapa rendah peluang suksesnya. Ini sangat penting bagi saya. Meskipun Xiao Yan memiliki 3 fragmen peta Purifying Demonic Lotus Flame di dalam cincin penyimpanannya, dia tidak membawa mereka keluar untuk bertanya kepada Suqian tentang mereka. Itu karena dia tidak bisa mempercayai penatua pertama Suqian, hanya saja daya pikat dari api teratai setan yang memurnikan ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika dia mendapatkan fragmen peta pertama, Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak mengizinkan siapapun mengetahui tentang masalah ini. Oleh karena itu, Xiao Yan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah memperoleh potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu, sampai sekarang, dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya kecuali dia dipaksa untuk melakukannya. Suqian menghela nafas pelan saat dia melihat wajah tulus Xiao Yan. Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia berhasil mengambil ingatan dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi lainnya. Mendengar ini, mata yang digunakan Xiao Yan untuk melihat Suqian segera menjadi sangat panas. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang faksi bernama Burning Flame Valley. Suqian mengangkat matanya dan bertanya. Burning Flame Valley. Xiao Yan segera menjadi kaget sesaat saat mendengar nama ini. Nama faksi ini bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya. Ini karena api 3 misterius api langit yang dia latih adalah teknik rahasia unik untuk faksi ini. Apalagi, dia juga samar-samar mengingat sesuatu. Tampaknya Yao Lao mengatakan saat itu bahwa faksi di benua Doki ini mengendalikan semacam api surgawi yang tidak diketahui. Faksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi semacam ini disebut api petir 9 naga. Itu peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi daripada api hati yang jatuh di peringkat. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya. Namun demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari Valen Heart Flame karena memiliki peringkat yang lebih tinggi di Heavenly Flame Ranking. Suqian perlahan menjelaskan. Xiao Yan sedikit menekuk bibirnya saat mendengar ini. Dia ingat bahwa Yao Lao menyebutkan bahwa Burning Flame Valley memiliki api surgawi. Namun, dia tidak mengetahui detail pastinya. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa kekuatan lembah api yang terbakar ini sangat kuat. Mencoba mendapatkan apa yang disebut 9 naga api petir dari mereka pasti bukan hal yang mudah. Suqian tertawa getir saat dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah. Ini adalah satu-satunya informasi dari api surgawi yang aku tahu sedikit lebih detail. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda memang bisa menargetkannya. Namun, Anda harus berhati-hati. Orang-orang dari Burning Flame Valley semuanya adalah orang-orang dengan temperamen panas. Jika Anda tertangkap, Anda pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang akan sulit diselesaikan. Xiao Yan mengangguk sedikit. 9 naga api petir itu, pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari Burning Flame Valley. Jika dia merenggutnya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Namun untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari meskipun itu tidak etis. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Namun, sebelum dia akan menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun 9 naga api petir adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya, setelah penyempurnaan berulang oleh Burning Flame Valley selama beberapa ratus tahun. Kecuali jika seseorang adalah seseorang yang mempraktikkan metode ki lembah api yang terbakar, tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya sebagai miliknya, bahkan jika seseorang mendapatkan 9 naga api petir.
Ekspresi Xiaoyan dan Suqian berubah sedikit setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melingkarkan tangannya yang menghadap ke pintu. Kekuatan hisap liar melonjak keluar. Pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan di tengah seruan. Akhirnya, leher halusnya dipegang erat di tangan Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, melesat ke wajah wanita itu saat tangannya dengan kuat meraih leher putih salju wanita itu. Setelah itu, dia menjadi tertegun. Kenapa kamu? Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 102. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.